warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sahabat wanita yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah hadir kembali dalam majelis ilmu kita yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga apa yang sudah kita niatkan sejak awal kita hadir dalam majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita, dan semoga ini juga dicatat oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai hambanya yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya dengan memanfaatkan apapun nikmat yang diberikan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Baik ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita punya bahasan yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan persoalan tanggung jawab kita untuk melindungi anak-anak kita dari salah satu kemaksiatan besar, dosa besar yang selalu disandingkan oleh Allah ketika menjelaskan tentang dosa-dosa besar itu setelah mensyirikkan Allah, dosa bermaksiat kepada kedua orang tua, dan kemudian juga di antara yang disebut sebagai dosa besar setelahnya itu selalu adalah zina. Nah, bahasan kita hari ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita membentengi anak-anak kita dalam pergaulannya hingga ada dalam koridor yang senantiasa ada dalam tuntunan syariah Islam. Berarti dalam hal ini juga akan terhindar dari apa-apa yang diharamkan, termasuk dosa besar zina. Saya memberi judul pertemuan pada majelis ilmu kita hari ini dengan memberi judul rambu-rambu pergaulan dalam Islam yang Ananda harus paham. Jadi sebenarnya ketika kita bicara Ananda harus paham, terkandung di dalam kalimat tersebut adalah berarti orang tua harus paham dulu. Orang tua harus paham dulu karena dia akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan rambu-rambu ini kepada anaknya. Ketika orang tua belum ada pada posisi memiliki pemahaman, maka kewajiban itu tidak menjadi gugur, tidak menjadi terhapuskan, tapi dia harus mencari cara lain agar tetap apa yang syariat Allah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk menjadi penerang, menjadi guidance mereka melaksanakan pergaulan dengan benar, itu harus tetap tersampaikan. Apakah kita memanggil guru, apakah kita mendatangkan atau membawa anak kita kepada orang yang paham untuk menerangkan hal ini, ataukah kemudian kita bersama anak-anak kita ngaji bareng untuk kemudian sama-sama memahaminya. Jadi tidak menjadi orang yang paham duluan, tidak ada masalah. Tetapi bahwa yang menjadi kewajiban kita adalah sebagai seorang muslim, kita maupun anak kita wajib terikat seluruh amal kita dengan syariat Islam. Termasuk di dalamnya adalah amal tentang bagaimana kita bergaul. Lebih spesifik nanti di dalam pembahasan ini ketika kita bicara rambu-rambu pergaulan ini di dalamnya adalah pengaturan antara relasi atau interaksi antara laki-laki dan perempuan, bagaimana Islam memandangnya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah apa yang menjadi konten pembahasan kita pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan sekilas fenomena problematika pergaulan generasi hari ini dan dampaknya. Ini sebagai sebuah prolog untuk membawa fokus perhatian dari kita yang sebelumnya mungkin habis dari mana-mana untuk kemudian mengerti urgensitas pembahasan kita hari ini dengan saya tunjukkan fenomena problematika pergaulan yang dihadapi oleh generasi hari ini dan apa yang kemudian menjadi dampak dari persoalan pergaulan mereka. Lalu yang kedua,
saya akan tunjukkan beberapa kebijakan, beberapa langkah-langkah yang dianggap atau mungkin ditawarkan dan sudah diambil dijadikan sebagai solusi, yang solusi itu kalau kita cermati berbasis pada sekularisme liberalisme, artinya sekularisme itu berarti dia tidak mengambil solusi itu dari agama atau wahyu, tetapi justru memisahkan pengaturan agama dari pengaturan kehidupan ini sendiri. Nah, liberalisme itu akan menjadi isme atau ide yang menjadi turunan dari sekularisme itu ketika aturan itu tidak diambil dari wahyu, maka dibuat oleh manusia. Ketika dibuat oleh manusia, maka kemudian di situ ada kecenderungan untuk menjadikan hawa nafsu sebagai sebuah standar, sebagai sebuah hal yang menentukan begitu, apa yang baik, buruk, dan seterusnya dalam pandangan hawa nafsu tersebut. Dan itu nanti akan saya tunjukkan malah itu akan menambah masalah, menimbulkan masalah baru. Lalu yang ketiga, masuk kepada saatnya kembali pada aturan Islam. Di sini nanti saya akan jelaskan kenapa kok kemudian kita harus mengambil aturan Islam. Lalu yang terakhir baru kita masuk kepada bagaimana gambaran sistem pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Masuk kepada bahasan yang pertama, fenomena problematika pergaulan generasi dan dampaknya. Ini adalah di antara beberapa data ya. Kalau kita mau mencoba membuka beberapa survei terkini, mungkin kita ambil dari survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017. Di situ terkait dengan kesehatan reproduksi ternyata ada temuan seperti ini. 80%, sekitar 80% pernah pacaran. Dari yang mereka berpacaran itu kemudian mereka lazim melakukan aktivitas yang dikatakan wajar ada dalam pacaran, yaitu mulai dari berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba atau diraba. Itu menjadi sesuatu yang lazim dilakukan dalam aktivitas berpacaran tadi. Di antara yang ternyata kemudian juga ditemukan ada yang di tahun 2017 itu dikatakan 8% pria, 2% wanita dari yang disurvei. Kalau survei demografi kesehatan Indonesia ini berarti seluruh Indonesia ya. Ini telah melakukan hubungan seksual. 8% sampai 2%, 8% laki-laki, 2% wanita telah melakukan hubungan seksual. Di antara yang sudah melakukan hubungan seksual itu pria dikatakan lebih banyak memulainya ya sekitar ya 75% ya, itu memulainya di usia 15 tahun sampai 19 tahun. Coba Ibu cermati usia 15 sampai 19 tahun ini, kalau dalam usia pendidikan anak dia sudah mulai memasuki masa mukallaf ya. Masa ketika memang dia sudah harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Kemudian yang persentase tertinggi yang melakukan hubungan seks itu ada pada usia 17 tahun, itu adalah 19%. Dan kemudian di antara yang sudah melakukan hubungan seksual itu sampai mengantarkan kepada kehamilan tidak diinginkan. Nah, kalau kita runtut ke belakang, 10 tahun dari itu ada survei yang dilakukan oleh KPAI, dan ini cukup mengejutkan pada saat ini dirilis dulu, dan seolah mengkonfirmasi beberapa fakta yang memang sudah menjadi kegalauan para orang tua mencermati perilaku seksual generasi muda, anak-anak mereka yang di sekolah ini. Kita bicara SMP SMA karena yang jadi sasaran surveinya itu 4.500 remaja di 12 kota besar. Nah, di situ bisa menjadi sebuah informasi awal juga bagi kita, dari mana kalau dilihat dari perilaku seksual yang mulai banyak yang liberal tadi sampai pada terjadi zina, sampai pada kehamilan, itu kalau diruntut sebelumnya itu ternyata hampir 100% dari yang disurvei itu mengatakan pernah menonton film porno. Dan siswa SMP, SMA yang disurvei itu juga hampir 100% mengatakan pernah berciuman
melakukan petting ini berarti dia sampai melakukan aktivitas saling merangsang hingga mencapai orgasme, tetapi masih dalam keadaan berpakaian dan juga melakukan oral seks. Jadi sampai seperti ini. Lalu yang saat itu cukup heboh itu adalah ternyata siswa SMP itu, siswa SMP-nya yang disurvei itu 62,7% mengaku sudah tidak perawan lagi. Ini yang kemudian memunculkan banyak kayak semacam meme atau kata-kata Tuhan sisakan satu perawan untukku, ya, karena yang SMP saja sampai hampir 63% mengaku sudah tidak perawan. Kakak kelasnya yang di SMA bahkan nggak sekedar tidak perawan, pernah melakukan aborsi. Nah, dan ini perilaku seks yang seperti ini itu ya, ketika kemudian kita melihat fenomenanya, itu juga ada kalanya kemudian diikuti dengan beberapa pemaksaan, bisa jadi atas nama cinta atau kemudian dengan pemaksaan yang sifatnya dikatakan pemaksaan di situ, itu artinya ada yang tidak setuju untuk kemudian melakukannya, tetapi kemudian dia dipaksa meskipun pada faktanya tidak ada pada saat kekerasan seksual itu terjadi, memang tidak ada, misalkan tidak ada kalimat penolakan, tidak ada gelagat yang menunjukkan keberatan, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita coba telusuri apakah itu hanya ada di kota-kota besar, karena tadi sebenarnya survei-surveinya tadi itu seringkali dilakukan di kota-kota besar, 12 kota besar, 5 kota besar. Kita ambil sampel kota yang dijuluki sebagai kota pelajar. Kalau ibu-ibu juga pernah membaca, ada buku Jakarta Undercover, Jogja Undercover, atau kampus undercover di situ ya. Kita malah menemukan fenomena di kota pelajar seperti Jogja itu justru Dinas Kesehatannya di tahun 2015 itu mencatat 1000-an lebih remaja usia sekolah di Jogja itu sudah melahirkan, dan hampir 1000 diantaranya itu karena hamil di luar nikah. Dan ketika data ini saya buka pendetilannya, itu ternyata di kecamatan mana, itu di kota itu di kecamatan, di provinsi itu di kecamatan mana, ternyata rata di hampir seluruh kecamatan, meskipun itu ada kecamatan yang sifatnya itu desa gitu, di Gunung Kidul yang itu miskin, itu juga sama begitu. Yang mungkin sinyal itu agak susah, di sana juga ternyata sama, hampir-hampir sama antar semua kecamatan. Di Lampung, kalau memang ini bukan dikatakan sebagai kota metropolis ya, Lampung juga begitu. Ada survei dirilis oleh PKBI, di satu sekolah di Lampung itu pernah ditemukan ada 12 siswi pada saat itu hamil ya. Dan itu variatif antara kelas yang baru masuk ataukah kelas yang sudah senior. Dan dikatakan dalam temuan PKBI Lampung itu juga 20% pelanggan PSK itu adalah pelajar SMA. Jadi sebenarnya data ini itu sesuatu yang mengkonfirmasi apa yang sering kemudian kita lihat di sekitar kita, makin banyaknya fenomena yang mendekati lingkungan terdekat kita. Fenomena yang semakin mendekati lingkungan terdekat kita, bahwa ada tetangga yang kita mendengar menikah karena hamil duluan, ada yang melakukan aborsi, anaknya teman, mungkin entah masa kecil kita, entah teman kuliah kita, atau apa yang kemudian kita mendengar itu terlibat pada beberapa persoalan atau kenakalan yang nggak jauh-jauh dari perilaku seks bebas, atau penyalahgunaan narkoba, atau kemudian terkena penyakit menular seksual dan seterusnya. Nah, dampaknya sangat mudah kita pahami ketika kemudian mereka terjerat dalam perilaku seksual yang bebas ini tadi.
terjadilah KTD ya, kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu ketika mereka pertahankan itu menimbulkan persoalan tersendiri, mulai dari stres, mulai dari kemudian dia harus putus sekolah, dia mendapatkan tekanan psikososial, sampai bisa mengantarkan kepada gangguan kejiwaan bahkan anak-anak yang seperti ini. Kalaupun kemudian diakhiri ya dengan aborsi, itu juga bukan menjadi solusi karena aborsi yang kemudian mereka lakukan kebanyakan adalah aborsi yang dilakukan secara tidak aman, diam-diam, bahkan ada yang kemudian berusaha menggugurkannya sendiri karena dia tahu itu adalah sebuah kesalahan begitu ya. Dan kemudian itu menimbulkan masalah baru ya. Tidak hanya bayinya yang mati, bahkan nyawa dari sang ibu bisa terancam atau dia kehilangan bisa jadi kehilangan kesempatan untuk bereproduksi di masa datang karena kerusakan organ reproduksinya. Ada yang kemudian jatuh pada situasi di mana karena memperturutkan nafsu seksual ini tadi itu ya, mereka tidak lagi kepikiran sekolah gitu ya. Justru hari-harinya itu adalah kalaupun kemudian sekolah itu kamuflase saja. Ada anak-anak yang berangkat pakai seragam tapi setelah keluar dari rumahnya dia tidak berangkat ke sekolah tapi dia berangkat ke tempat-tempat rekreasi atau mereka check in penginapan atau dan seterusnya. Dan ini apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan beberapa konsultasi yang masuk ya, yang disampaikan oleh beberapa ibu-ibu, bukan sahabat wanita ya, bisa jadi ada yang menemui saya karena dari jalur sosmed, ada yang dari radio dan seterusnya, itu kemudian menyampaikan ini tadi. Tapi kalau kemudian saya lihat lingkungan mereka, orang-orang yang datang menyampaikan konsultasinya kepada saya terkait dengan persoalan anak-anaknya ini bukan kemudian orang-orang yang misalkan pasti circle-nya, lingkaran pergaulan mereka itu pasti rusaknya, itu enggak mesti begitu ya. Ada di antara mereka ya orang tua yang baik-baik ya, anaknya bahkan disekolahkannya, kalau versi cerita yang kemudian saya dapatkan itu ya di sekolah agama begitu, agama. Kalau pengalaman saya pribadi ketika sedang dulu pernah bertugas di kampus agama, kampus Islam, juga menemukan beberapa pasien mahasiswa yang datang karena raja singa, dan ketika dalam deep conversation itu dengan perbincangan mendalam saya dapatkan bahwa mereka ada kalanya pelanggan PSK, ada kalanya ya sesama mereka, ada yang kemudian bahkan LGBT semester 1 itu ternyata sudah homoseksual ya. Ada yang juga yang semester akhir, semester tua, yang itu ketika kemudian saya tanya dari mana begini nih dapatnya ini kan karena perilaku seksualnya seperti ini, dia mengatakan ya ketemu di jalan dok. Ketemu di jalan itu maksudnya bagaimana, kok bisa ketemu perempuan di jalan langsung ditabrak, itu gimana? Ternyata maksudnya itu adalah ya dia membeli begitu. Nah, jadi ada yang kemudian sampai jatuh kepada ya sudah, jangan kira mereka anak-anak yang sudah terkena persoalan begini ini terus masih ngurusi bagaimana berprestasi, bagaimana kemudian meraih cita-cita atau kemudian menghasilkan karya untuk umat atau bangsa. Tidak ada. Kalau sudah begini ini ya sudah hari-harinya justru habis dalam lingkaran kemaksiatan, semakin lama akan semakin dalam lagi. Biasanya kemudian seks bebas ini juga diikuti dengan narkoba atau miras ya, dan sampai pada mengatakan mereka jatuh pada kursi pesakitan, menjadi penderita HIV/AIDS, meragang nyawa, akhirnya kemudian dikucilkan dan seterusnya. Nah, ini tentu dari sini ya kita sama sepakat nggak boleh dan kita membiarkan kerusakan seperti ini itu terjadi sampai pada skala generasi. Wong terjadi pada perorangan saja kita tidak rela kan, kita tidak rela ada tetangga kita anaknya begitu, ada teman kita anaknya seperti itu, ada saudara kita atau ada orang-orang yang kemudian meskipun tidak dekat dengan kita, ketika kita bicara ini adalah generasi yang kita berharap mereka akan meneruskan perjuangan kita untuk memakmurkan bumi ini dengan
sesuai dengan tuntunan Islam, tentu kita tidak ingin generasi-generasi muda Islam ini rusak seperti ini. Maka ini harus menjadi sebuah kepedulian bersama, harus kita hentikan, dan hentikannya itu tentu saja ada aksi yang kemudian kita lakukan. Dan sebenarnya keprihatinan ini sudah juga dirasakan beberapa kalangan, sehingga kemudian mereka memunculkan solusi. Saya kalau kemudian kita lihat di antara contoh solusi yang kemudian mereka munculkan itu adalah mereka kemudian melakukan analisa kan, kenapa kemudian ada yang banyak melakukan perzinahan, kenapa kemudian akhirnya banyak melakukan aborsi, sehingga kemudian ada yang kehilangan nyawa, ada yang kemudian kehilangan kemampuan reproduksi masa datang dan seterusnya. Itu kemudian mereka menganalisa, oh itu gara-gara kekurangan atau tidak dilakukannya pendidikan seksual, sehingga kemudian muncul rekomendasinya adalah lakukan pendidikan seksual. Sayangnya kemudian ketika kemudian kita coba buka, misalkan yang kemudian dikaitkan dengan kesehatan, mereka include-kan atau mereka cantolkan pendidikan seksual ini dengan isu kesehatan reproduksi, dan kemudian di-launching-lah pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu dilakukan bahkan kalau sekarang sampai pada mulai usia dini. Sayangnya kemudian kalau kemudian kita telusuri, kita telusuri, itu program itu memang copy paste, program yang di reproductive health yang itu memang digagas oleh WHO yang memang dia tidak menjadikan sandaran lahirnya konsep itu dari wahyu atau agama Anda, justru memang berbasis pada sekularisme, penihilan peran agama dalam kehidupan. Sehingga yang muncul di situ konsepnya adalah asalkan perilaku seksual yang dihasilkan itu adalah sehat dan aman. Sehat itu artinya tidak sampai ketularan penyakit, aman artinya itu tidak sampai mengantarkan kepada kehamilan tidak diinginkan dan implikasi lanjutannya seperti aborsi yang tidak aman dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka mengenalkan yang namanya safe sex itu. Kalaupun kemudian kampanyenya itu kita kenal dengan kampanye ABC gitu ya. A itu abstinensia itu no sex before marriage, tetapi itu hanya salah satu opsi. Kekhasan itu di situ. Jadi dia hanya kalau bisa ya kamu jangan nge-seks, kalau pengen aman, seks aman dan sehat itu kalau bisa jangan nge-seks dulu. Tetapi satu paket juga dalam proses pendidikan kesehatan reproduksi ini adalah senantiasa disampaikan bahwa usia remaja itu ada pada kondisi di mana libido sedang tinggi, wajar melakukan eksplorasi, justru kemudian seolah-olah pembenaran bahwa mereka kemudian sangat wajar kalau kemudian tuh pengen pacaran, eksplorasi seksual dan seterusnya itu. Dan itu menjadi semakin klop ketika abstinensianya tadi itu kemudian dilanjutkan dengan kalau tidak bisa kamu no sex before marriage, tidak bisa pilih A, maka B. B itu apa? Be faithful. Setialah. Nah, kalau kampanye ini disampaikan kepada anak-anak sekolah, disuruh setia itu maksudnya setia pada siapa? Setia pada suami atau istrinya? Jelas bukan. Setia pada siapa di sini? Setia pada pasangannya, maksudnya pacarnya. Maka di titik inilah sudah terlihat sekali bahwa disitulah akan menjadi pintu masuk liberalisme itu justru. Karena ternyata asalkan kita itu setia, itu bisa jadi menjadi safe sex loh. Bisa juga menjadi seks yang sehat loh. Pokoknya nggak ganti-ganti. Padahal kalau kita bicara pacaran dengan pasangan atau pacar di situ itu ya sudah masuk ke haroman kan begitu kan ya. Dan tidak ada yang kemudian bisa memastikan dan bukan hal yang tabu kalau kemudian pacar tadi itu bisa gonta-ganti. Nah, kalau kemudian dia pacarnya adalah dengan A, maka dia nge-seks saja dengan A. Tapi ketika putus nanti dengan B, ya dengan B terus. Itu kan berarti sudah kemudian ada banyak pasangan yang dilakukan. Dan ini lebih nampak lagi memang liberalnya itu ketika seandainya be faithful pun pilihan B ini juga nggak bisa, dia kasih opsi yang lain, C, use condom. C untuk kondom, use kondom, pakailah kondom. Dan itu juga bisa dikatakan sebagai solusi untuk safe sex, healthy sex. Nah, maka ini apakah menyelesaikan masalah? Justru tidak. Apalagi kemudian ditambah di situ ya, kalau kemudian yang melakukan kampanye KRR ini juga menerangkan tentang
tidak semata-mata tentang menstruasi, bagaimana menjaga alat reproduksi tetap sehat, tetapi di situ juga memperkenalkan masa subur dan juga kontrasepsi. Loh, kalau anak-anak sekolah itu memang perlunya apa dia diberitahu itu. Kan itu harusnya edukasinya itu ke arah bagaimana mereka itu tercegah dari melakukan keharuman, terjaga kemuliaannya, bagaimana kemudian pergaulan yang harusnya mereka miliki dan seterusnya, kan itu harusnya. Nah itu. Kemudian contoh yang lain lagi adalah, oh ini banyak yang meninggal ini karena menikah dini, ketika mereka dini akhirnya banyak perceraian, akhirnya karena mereka menikah dini banyak kekerasan seksual, akhirnya mereka memunculkan solusi larangan pernikahan dini. Tetapi gitu ya, sisi yang lain mereka mendefinisikan anak itu, kita bicara nomor 3, itu adalah usia 18 tahun. Dianggap anak, lalu selalu disampaikan anak itu tidak boleh ada paksaan, anak itu dunianya dunia bermain, seolah menafikan bahwa pada usia itu sebenarnya sang anak itu sudah bisa hamil dan menghamili. Dia sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Nggak boleh menikah dini, nggak boleh menikah di usia 18 tahun itu, yang sebenarnya sudah matang secara reproduktif, tapi seringkali itu sebenarnya tidak matang dalam sakofah atau kesiapan dia untuk bertanggung jawab, tetapi tidak diikuti dengan upaya untuk bagaimana mencegah mereka, membentengi mereka dari naluri seksualnya itu terbangkitkan. Tidak boleh menikah, tapi boleh kalau pacaran, boleh kalau nge-seks, karena di situ juga kita lihat KUHP yang berbicara tentang zina itu definisinya bukan kemudian pertemuan laki-laki dan perempuan, hubungan seksual dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar lembaga pernikahan, tidak. Tetapi dia adalah ketika dilakukan oleh, ya itu adalah delik aduan yang hanya bisa dilaporkan sebagai pelanggaran ketika ada yang mengadukan di mana salah satu pihak atau keduanya terikat dengan satu pernikahan. Jadi kalau tidak dilakukan oleh orang yang sama-sama menikah atau salah satunya menikah dan suka sama suka, tidak ada yang mengadukannya, tidak terhitung sebagai perzinahan di dalam KUHP itu. Nah justru ketika kemudian maunya melindungi anak, nggak boleh ada maksudnya untuk menghindari kekerasan seksual, diratifikasilah konvensi hak anak. Itu lagi-lagi copy paste terhadap konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh PBB, yang di situ prinsipnya karena dia berasal dari nilai sekuler justru ya, non diskriminasi, kalimat-kalimatnya seolah-olah bagus ya, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah semangat untuk melepaskan diri dari pengaturan pihak lain. My body, my authority, ini adalah hak asasi saya, kebebasan saya, pandangan saya. Nggak boleh kemudian ada orang lain memaksakan ya, termasuk orang tuanya. Jadi kalau anak punya prinsip di sini, saya ingin berpakaian seperti ini, orang tua lalu kemudian punya pemahaman anak ini masih dalam usia takdib yang menjadi kewajiban saya untuk mendidiknya, maka kemudian saya biasakan dia berpakaian menutup aurat, itu dianggap sebagai pelanggaran. Jadi justru kemudian dilakukan solusi, tapi justru malah membuka peluang anak-anak itu diajari untuk malah menolak pengaturan dari sang pembuat hidup yang memberi dia kesempatan hidup dan yang menciptakan semua kenikmatan-kenikmatan hidup yang dia miliki. Dia tidak diperkenalkan untuk justru mengenal Tuhannya dan taat kepada Tuhannya, tetapi justru diperkenalkan kepada nilai yang mengagung-agungkan kebebasan individunya. Itu haknya dia, my body, my authority. Ini sekarang dibawa lagi oleh para kaum feminis untuk mengegulkan ini ya, ini yang ke-5 ini ya, yang terbaru ini, ada Permendikbud dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi di kampus. Katanya di situ ada banyak kekerasan seksual, ada dosen-dosen yang meraba-raba melakukan flirting atau goda-goda atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu dianggap kekerasan seksual, lalu dia munculkan aturan Permendikbud ini yang diantara, kalau ibu mau cermati nanti buka sendiri ya aturannya ya, yang kemudian sampai hari ini masih kontroversi dan memicu penolakan yang sangat masif dari pihak-pihak yang ingin menjadikan pengaturan relasi dan persoalan kekerasan seksual ini dengan sandaran wahyu dan sandaran agama, bukan kemudian malah dilepaskannya.
itu menolaknya. Kenapa? Karena di sini ini hanya menjadikan yang menjadi masalah itu kalau ada kekerasan seksual. Yang dimasalah itu kekerasan. Dimana kalau dikatakan ada kekerasan itu kalau nggak ada persetujuan korban. Sementara kalau ada persetujuan korban, berarti kan itu bukan kekerasan. Bukan masalah dari kekerasan seksual, ini bukan masalah Permendikbud ini, itu masalah KUHP, zina atau tidak. Padahal kalau zina tadi di KUHP-nya mengatakan kalau suka sama suka ya tidak akan mungkin bisa jadi delik zina gitu ya. Kalau dilakukan oleh bujang sama bujang juga tidak akan menjadi zina gitu, karena tidak terikat dengan pernikahan salah satu atau keduanya. Jadi ini ya, apakah akan menyelesaikan masalah? Ya justru tidak, karena dia justru tidak memandang bahwa seharusnya generasi itu diselamatkan dari perilaku seksual yang salah, tapi cukup dikembalikan pada kamu itu punya wewenang penuh atas badanmu. Jangan mau kalau kamu dipaksa. Ini justru berusaha memutus ketaatan seseorang, dalam hal ini muslimah itu kepada syariah, kepada aturan agama. Sebenarnya ini kalau kita cermati ada hubungannya dengan RUU PKS ya, yang pencegahan kekerasan seksual itu. Di situ juga menekankan terhadap adanya konsen. Dia alot, dia sangat alot untuk disahkan, gitu ya, mundur-mundur terus. Kemudian tiba-tiba Permendikbud ini muncul dan dia isinya sama persis ya. Kalau saya duga, ini kan kalau Permendikbud ini kan dia ke kampus ini sangat dipaksakan, bahkan ancamannya itu akreditasi diturunkan gitu ya. Sampai seperti itu, padahal hubungannya apa dengan akreditasi? Nah, kalau sehingga kemudian akhirnya kampus itu bersuara mengikuti apa mau Permendikbud. Dan ini kalau kemudian jalan itu nanti akan bisa memuluskan untuk memuluskan pengugulan RUU PKS. Ada beberapa aturan-aturan lain yang juga dianggap sebagai maksudnya itu jadi solusi, misalkan undang-undang tentang pornografi porno aksi, tapi justru juga nggak malah selesai karena di situ cuman malah yang dimasalahkan itu bukan tidak boleh ada kepornoan yang terekspos di publik, tetapi kalau kemudian ada orang yang menyebarkan. Jadi kalau kemudian ada orang yang bertelanjang, tapi kemudian produksi ketelanjangan itu hanya beredar di ranah-ranah privat, tidak sampai ke publik, tidak ke sosmed, begitu tidak ada masalah. Makanya kayak kemarin tuh kasusnya artis itu ya, misalkan contohnya Ariel dan Cut Tari atau kemudian yang lain itu kan tidak bisa kena zina, tidak bisa kena KUHP itu, kenanya itu justru UU pornografi porno aksi dalam hal apanya? Yang menyebarkan. Kenapa sampai bocor itu di situnya, bukan kemudian kesalahan dari perilaku seksnya itu dipandang benar atau tidak, itu tidak di situ. Nah, kalau kemudian seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan, misalkan kalau yang tentang Permendikbud tadi ya, justru seolah-olah malah melegalkan kalau ada mahasiswa itu suka sama suka, dia tinggal pasang tulisan ini dengan persetujuan. Kalau ke sini itu bisa. Padahal hari ini kalau ibu-ibu juga sempat membaca ya, mencari tahu, kos-kosan itu meskipun kosnya itu laki, kosnya perempuan gitu ya. Pada situasi di mana mereka adalah mahasiswa yang pelaku perilaku seks bebas ini, mereka tidak punya kemampuan untuk booking hotel atau tempat lain yang mungkin membutuhkan biaya, mereka melakukan itu di kampusnya, di kos-kosannya. Dan bagaimana cara mereka bisa membooking kos-kosan itu menjadi sesuatu yang tahu sama tahu. Ini bisa dibaca di seperti Jakarta Undercover, Kampus Undercover, itu di situ tuh yang menceritakan kos-kosannya anak-anak kuliah atau kemudian anak-anak sekolah itu. Jadi ketika ada seorang cowok mahasiswa membawa ke kos-kosannya seorang cewek, itu seolah-olah pengumuman kepada teman-temannya yang lain, mau saya pakai kos-kosan ini. Maka yang lain tuh akan kemudian minta izin pergi cari makanan kah, atau mengaku perlu melakukan apa keluar dan seterusnya, untuk kemudian memberi kesempatan ini tadi. Dan itu tahu sama tahu. Nanti begitu juga kalau temannya yang lain. Nah, apakah kemudian ketika sama-sama suka, concern, sepersetujuan, ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadi boleh atau tidak kita anggap masalah, ini sesuatu yang baik-baik saja, tentu tidak. Maka saya ingin menunjukkan semua solusi-solusi yang kemudian dia tidak berbasis kepada ajaran Islam itu sebenarnya adalah justru satu, tidak menyelesaikan masalah, dua, malah memunculkan persoalan-persoalan baru, malah lebih kompleks dan lebih ruwet lagi.
Maka seruannya masuk ke bahasan yang ketiga adalah saatnya kita kembali kepada aturan Islam. Mengapa? Yang pertama, mengambil syariah itu adalah konsekuensi iman, Ibu. Nanti silakan dibuka di An-Nisa 65. Di sini nih, ini adalah ayat yang sangat tegas karena Allah yang berbicara, tapi Allah bersumpah menggunakan namanya. Fala wa rabbika, itu adalah kalimat sumpahnya. Yang kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat sesudahnya, berarti ini adalah kalimat yang sangat penting. Bahwa Allah menafikan keimanan kita semua, layu binuna, tidak beriman semua mereka itu, sampai kemudian baru diikat dengan persyaratan, dikatakan tidak beriman semua kecuali satu, yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kita itu, mereka itu yang menjadikan Muhammad sebagai hakim maksudnya itu menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai pemutus atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Kita berselisih tentang persoalan apa? Bagaimana sih seharusnya saya memakai baju? Bagaimana sih saya seharusnya bergaul? Boleh nggak sih pacaran? Boleh nggak sih kemudian berdua-duaan saja atas nama kerja kelompok di kamar? Atau boleh nggak sih boncengan? Atau persoalan apapun sampai pada level bernegara, misalkan boleh nggak saya melakukan privatisasi BUMN? Boleh nggak saya melepaskan tambang emas Freeport itu di Glasgow Papua itu kepada asing dan seterusnya. Itu ada perselisihan apapun itu, kalau kita mengaku beriman, kita kembalikan kepada bagaimana syariah menentukan, menjawabnya. Itu konsekuensi pertama, konsekuensi iman yang pertama. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Ketika sudah diputuskan, begini loh cara berpakaiannya, begini loh kalau kamu mau nyari makan yang bagaimana yang diperintahkan, begini loh akhlakmu kepada orang tua, begini loh pengaturan ekonomi dalam negara, misalkan seperti itu, semuanya kemudian sudah ada jawabannya, maka dikatakan kita beriman itu kalau kita kemudian mengambil apa yang diputuskan tadi, sami'na wa ata'na, dan kita tidak ada keberatan sedikit pun terhadap putusan tadi, kita menerimanya dan sepenuh hati. Nah, termasuk dalam pergaulan ini tadi, menerapkan syariah kafah itu seruan yang diperintahkan kepada orang yang beriman. Kita ngaku beriman, Allah menyeru udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah, saya coba bukakan satu saja tafsir yang menerangkan hal ini. Tafsir Jalalain, ini singkat soalnya kalau tafsir Jalalain itu. Kafah yang dimaksudkan di sini apa? Keadaan kafah masuk ke dalam Islam secara kafah itu bagaimana? Dia adalah halin, adalah keadaan minas silmi, keadaan yang menerangkan as-silmi tadi, masuknya dia ke dalam Islam itu ai fi jami'i syara'ihi, yaitu masuk ke dalam semua syariat-syariatnya, semua aturan-aturannya. Aturan-aturan baik itu, kalau kita lihat ya, ini adalah bagan bangunan Islam. Dasarnya adalah akidah, keyakinan bahwa kita alam semesta kehidupan ini berasal dari Allah. Allah yang Al-Khaliq itu juga Al-Mudabbir, sang pengatur kita semua dan alam semesta ini. Dia menurunkan aturan dalam bentuk syariah. Syariah ini mengatur semua jenis interaksi yang kita lakukan, baik interaksi kita dengan Allah dalam bentuk ibadah, sangat detail. Bagaimana detailnya rukun wudhu, apa yang membatalkan, rukun sholat, apa yang membatalkan, bagaimana adab masuk kamar mandi, adab makan, ada bagaimana ketentuan puasa, sangat detail semuanya begitu ya. Bagaimana kemudian zakat nisabnya, haulnya, kalau zakatnya perdagangan, kalau itu sangat detail. Sebagaimana detailnya juga ketika dia mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, saya butuh memakai baju yang seperti apa, saya butuh makan makanan seperti apa, saya butuh menghiasi diri saya dengan sifat-sifat tertentu, sifatnya seperti apa, sangat detail, rinci. Dan juga sama rincinya dengan ketika dia melakukan pengaturan terhadap interaksi satu manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ekonominya kah, politiknya kah, persangsiannya kah, sosial kemasyarakatannya, keluarganya, sampai pada pergaulan dan seterusnya. Dikatakan masuk Islam secara kafah itu berarti terikat pada seluruh syariah ini tadi, semuanya. Nah, ini adalah bangunan Islam ya, seperti ini. Bangunan sebuah peradaban, tidak hanya Islam. Kalau Islam, ini berarti sandarnya adalah akidah Islam. Karena jawaban atas hal mendasar tentang kehidupan ini benar,
maka akar yang benar ini akan menentukan kebenaran peradaban yang dilahirkannya. Artinya semua pengaturan yang ada di sini itu juga akan benar, karena dia berasal dari akidah yang benar, akar yang benar. Nah, dan kita yakin ketika Islam itu diterapkan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, itu hanya akan menjadi rahmat. Rahmat itu berarti mendatangkan sebesar-besar kemanfaatan dan akan mencegah sebesar-besar kerusakan. Dan oleh Allah dikabarkan implikasinya kalau kita itu menerapkan syariah atau menolak syariah, itu tidak hanya di kehidupan dunia ini, tetapi juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita di akhirat. Karena mereka yang menolak menerapkan syariah di dunia ini akan dihidupkan oleh Allah nanti di akhirat dalam keadaan buta, sementara ketika dia di dunia, dia akan dipenuhi dengan kehidupan yang terasa sempit. Kemaksiatan, kerusakan generasi, maraknya perceraian, maraknya narkoba, maraknya zina, apapun kriminalitas yang sangat tinggi, banyaknya korupsi dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh bentuk kehidupan yang sempit karena kita meninggalkan syariah. Maka sebaliknya juga kemudian kita diberi kabar kalau kita bahkan sampai pada level kehidupan bernegara, penduduk negeri, kalau penduduk tersebut beriman, bertakwa itu kan menjadikan syariah itu sebagai tuntunan, karena takwa itu adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kan mengambil apa yang diturunkan oleh Allah sebagai tuntunan hidup itu untuk kita laksanakan. Maka kalau itu yang kita lakukan, akan turun berkah dari langit dan bumi. Jadi apapun namanya berkah itu maknanya adalah ziyadatul nikmah, ziyadatul khair. Jadi akan menambah kenikmatan yang kita rasakan dan akan menambah kebaikan. Air hujan diturunkan nggak akan menjadi banjir atau menjadi masalah, tetapi dia akan menjadi berkah yang membawa kemanfaatan dan kebaikan dan menambah kenikmatan yang ada. Begitu. Nah, sehingga termasuk di dalamnya adalah sistem pergaulan. Kita yakini ini bedanya dia dengan aturan yang lain. Sistem pergaulan laki-laki perempuan dalam Islam itu berasal dari wahyu, bukan hawa nafsu. Jadi nanti di sini tidak akan ada kepentingan seperti misalkan contohnya Permendikbud itu dikatakan oleh para feminis hari ini itu solusi ini baru pertama kali ya diyakini akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena berperspektif korban, gitu. Berperspektif korban, membela korban. Dalam pandangan Islam sebenarnya persoalan itu bukan siapa yang dimenangkan, korban atau pelakunya, tetapi itu sama-sama manusia yang kemudian melakukan sebuah interaksinya itu benar ataukah salah. Jadi termasuk kayak misalkan adil gitu. Adil itu bukan hanya miliknya rakyat kecil. Kalau kemudian kaya, kemudian apa tidak berhak atas mendapatkan keadilan? Tidak, ya sama, karena adil itu kemudian ada maknanya sendiri. Didudulmi, lawan dari kedoliman. Jadi bukan kemudian ini membela perempuan atau membela laki-laki, tidak akan menjadi persoalan. Ini perspektifnya siapa, karena ini berasal dari wahyu, bukan hawa nafsu manusia. Wah, ini aturannya dibuat oleh anggota DPR yang mayoritasnya laki-laki, sehingga dia pasti perspektifnya patriarkal, bela pelaku bukan korban. Oh, kalau ini dibuat oleh ini menteri laki-laki, oh pasti begini. Ini memenuhi harapan para feminis, berarti berperspektif perempuan. Tidak begitu. Ketika itu aturan yang diambil dari wahyu, dari Islam, maka dia bukan dari hawa nafsu, dia bebas dari kepentingan. Allah tidak punya kepentingan terhadap apa, dia itu tidak ada kepentingan membela laki-laki atau perempuan, itu tidak. Sebenarnya adalah menurunkan aturan untuk kebaikan manusia. Lalu yang kedua kelebihannya, perspektif dan standarnya ini kan berasal dari sang pemilik, sang pembuat, sang pencipta manusia, alam semesta, kehidupan dunia sampai kehidupan setelah dunia. Maka perspektifnya dan standar itu pasti benarnya itu hakiki. Bukan kita mengira benar di sini. Yang benar itu adalah begini, definisi zina itu begini, kalau menurut KUHP dia bikin itu yang kemudian dijadikan sebagai standar ketika mengadili di pengadilan. Pada waktu kemudian kita dikembalikan kepada Allah setelah meninggal, lalu kita bertemu dengan pengadilan Allah, sang pemilik jagat alam semesta termasuk kita yang diciptakannya. Ternyata yang berlaku bukan KUHP lagi, tapi aturannya, definisi zina yang diturunkannya, hukuman yang seharusnya kemudian diturunkan sebagaimana yang diberitakan.
Maka kalau kemudian kita mengambil aturan dasar dari wahyu tadi, itu yang akan menjadi sebuah standar yang memang benar hakiki. Nggak kecelik kita. Kita mengira kita sudah melakukan yang benar, ternyata itu berbeda dengan standar yang dipakai oleh sang pemilik kehidupan ini. Nah, dan dia pasti benarnya karena berasal dari zat yang maha benar, pasti pas dan baiknya untuk manusia karena berasal dari sang pencipta manusia. Dan kita yakini kalau kita terapkan itu akan mengantarkan pada kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sebaliknya kalau kita abaikan, dunia ini pasti kita menghadapi kehidupan yang sempit, di akhirat kita akan menghadapi kesengsaraan azab dari Allah. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mau mengambil aturan Islam, kan begitu. Nah, bagaimana aturan Islam? Kita masuk pada bagian yang terakhir. Yang pertama, sandarannya. Islam itu karena berasal dari zat yang menciptakan manusia, dia paling tahu betul begitu ya. Bagaimana hakikat laki-laki dan perempuan. Dia memiliki pandangan yang khas tentang laki-laki dan perempuan dan interaksi di antara keduanya. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan ini kan manusia. Awalnya adalah dia identitas pertamanya adalah manusia. Manusia itu semuanya diciptakan oleh Allah punya potensi. Ada naluri-naluri, ada kebutuhan jasmani. Ini juga harus kita terangkan kepada anak-anak kita. Naluri itu ada naluri beragama, kita akan mensucikan sesuatu yang kita anggap memiliki kekuatan lebih dari kita akan terdorong untuk kemudian beragama, beribadah, menyembah sesuatu yang kita agungkan. Ada naluri seksual, nah ini adalah yang menjadi topik bahasan kita hari ini, akan mengantarkan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan melangsungkan keturunannya, jenis manusianya. Ada ketertarikan pada lawan jenis, ada ada rasa sayang kepada manusia. Kita suka lihat bayi-bayi, kita merasa tentram dengan pasangan, ada rasa sayang, cinta kasih, itu karena kita memiliki naluri seksual. Termasuk kita sayang kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak dan seterusnya. Ada kebutuhan atau naluri bakok juga. Ini aktivitas-aktivitas yang mengantarkan pada kita untuk menjaga eksistensi kita sebagai makhluk hidup ya, yang hidup. Jadi misalkan kalau ketemu dengan hewan buas ya, kita pasti akan berusaha menghindari untuk menyelamatkan nyawa kita. Kita ingin eksistensi kita diakui, jadi kita ingin berprestasi, kita akhirnya memiliki rasa cinta pada harta, kekuasaan. Itu juga karena kita punya naluri ini. Dan kita punya kebutuhan jasmani, di situ ada kebutuhan untuk misalkan makan, minum, istirahat ya. Buang air kecil, buang air besar, yang kebutuhan jasmani. Dan kebutuhan-kebutuhan ini itu akan mengantarkan kita melakukan amal untuk memenuhinya. Bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain, kita diberikan oleh akal untuk bisa menemukan bagaimana pemenuhan yang benar. Dan kalau kemudian kita memakainya, kita akan tertunjuki pada pemenuhan yang benar. Kalau kita tidak memakainya, bahasa di dalam Al-Quran itu akan bisa menjatuhkan manusia bahkan lebih hina dari hewan ternak. Nah, yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita terkait dengan potensi ini adalah ada beda antara naluri dan kebutuhan jasmani. Ini untuk mendudukkan bagaimana naluri seksual itu bergejolak pada diri seseorang. Kalau kebutuhan jasmani itu rangsangannya dari dalam. Kita itu butuh bernafas, itu bukan karena kita melihat tabung oksigen, tapi karena kadar oksigen di dalam tubuh kita itu rendah, maka otomatis akan membuat kita itu merangsang paru-paru kita untuk mengembang, untuk menyedot udara masuk ke dalam, memasukkan oksigen ke dalam paru-paru kita. Kita merasa lapar itu karena kadar gula darah di dalam darah kita itu menurun, bukan karena kita lihat makanan kita jadi lapar. Tapi ini berbeda dengan naluri. Kalau naluri itu merangsangannya dari luar. Rangsangan dari luar itu bisa berupa faktanya langsung, misalkan berhadapan dengan lawan jenis dalam tampilan yang merangsang, yang tidak berbusana atau kemudian memang menampilkan sensualitasnya atau feminitas atau maskulinitasnya yang itu merangsang naluri seksual kita, bisa karena faktanya ada, bisa juga karena pemikiran yang kita hadirkan kembali. Jadi pemikiran menghadirkan fakta kembali. Faktanya hari itu dia sendirian di kamar, tetapi dia pernah misalnya menonton film porno atau dia pernah bertemu dengan seorang yang pernah menarik hati, lalu dihadirkan faktanya itu bisa memunculkan rangsangan itu. Nah, dan sifat pemenuhannya berbeda antara naluri dan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani itu harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi, dia akan mati. Butuh makan, harus makan. Kalau nggak makan, mati.
butuh minum. Kalau nggak minum ya akan mati. Nggak istirahat, nggak kencing, nggak BAK, nggak BAB, nggak tidur, pasti mati. Nggak bernafas pasti mati. Cuman bedanya adalah pada mana yang lebih duluan saja. Tetapi kalau naluri ini tidak dipenuhi, orang tidak beragama, tidak mati. Orang tidak menikah, tidak mati. Orang tidak pernah nge-seks sepanjang hidup ya, tidak mati. Tetapi ketika dia itu terbangkitkan, maka dia akan meronta-ronta membutuhkan pemenuhan kan. Maka dia itu akan memunculkan rasa tidak nyaman atau gelisah sampai seseorang tadi itu berhasil meredamnya kembali sebagai sebuah naluri yang terkontrol atau dia memenuhinya. Nah, disinilah kemudian harus kemudian difahami oleh anak-anak kita. Berarti kalau kemudian kita ingin membuat mereka itu tercegah dari susahnya atau kegelisahan karena naluri seksual yang menginginkan dipenuhi, maka harus dihindari yang namanya rangsangan-rangsangan yang bisa memunculkan naluri ini bergejolak. Dan ini juga, pemahaman ini juga, ini cukup untuk mematahkan kalimatnya Mbak artis Cinta Laura yang mengatakan stop mengkaitkan antara cara berpakaian seseorang dengan terjadinya perkosaan atau kekerasan seksual. Itu sebenarnya kurang mendalam. Apakah betul sama sekali tidak ada hubungannya? Ada. Kalau kemudian dia menggunakan data, ini data yang dilansir oleh BBC loh ini, bahwa ternyata korban perkosaan itu ada yang berkerudung, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang bahkan bercadar gitu. Maka itu bukan karena berpakaiannya terbuka maka kemudian terjadi perkosaan. Tidak, itu karena pikiran kotor dari pelakunya yang tidak bisa dia kontrol. Nah, dikatakan begitu. Maka kalau kita membaca apa yang diterangkan oleh Islam ini sangat gampang kita terangkan bahwa naluri seksual itu untuk kemudian dia itu bisa terbangkitkan gitu ya, harus ada rangsangan dari luar. Rangsangannya itu bisa berupa tadi itu fakta langsungnya atau berupa pemikiran yang menghadirkan hal-hal yang merangsang tadi. Fakta langsungnya misalkan adalah perempuan yang membuka auratnya atau laki-laki yang membuka auratnya, atau kemudian film-film porno atau komik porno atau apapun itu ya, produk-produk yang itu bisa memunculkan naluri seksual tadi bangkit. Nah, ketika kemudian ada seorang misalkan laki-laki, anak remaja menonton film porno lalu dia terbangkitkan naluri seksualnya, tidak harus pemenuhannya itu harus disalurkan kepada sang artis porno yang dia lihat, tidak harus. Karena akan sulit dia berharap ketemu dengan artis itu tadi, kapan ketemunya? Maka ketika kemudian butuh pemenuhan, yang sanggup dia dapatkan tuh apa? Oh, ketemu sama anak kecil, anak tetangga yang mudah diiming-iming dengan permen saja, atau diajak jalan-jalan ke mana, ke taman apa begitu. Cukup itu, maka korbannya bisa anak kecil, balita. Bisa nenek-nenek yang tidak berdaya. Bahkan bisa ayam, ya kan? Ada itu kan? Ada pelaku perkosaan ayam sampai satu kampung itu ayamnya mati misterius sampai kemudian orang sekampung itu kemudian waspada sampai ditemukanlah ternyata ayam-ayam itu mati karena disodomi. Kenapa kok dia sampai mensodomi ayam-ayam itu? Ya karena dia melakukan sebuah aktivitas yang memustiri, merangsang bangkitnya naluri seksualnya. Nah, membuka aurat itu bagian dari hal yang merangsang naluri seksual untuk bangkit. Kalau ini tidak diakui, kenapa kemudian ada produk yang namanya apa lingerie, baju-baju seksi gitu ya. Itu kan juga dalam rangka untuk kemudian semakin menjadi rangsangan yang kalau tempatnya itu di pernikahan, di kehidupan privat itu memang betul kan begitu, dibolehkan ya seperti itu. Tetapi ketika itu di kehidupan publik, maka kan ada rangsangan terhadap naluri seksual di kehidupan publik. Jadi itu bisa digunakan untuk mematahkan apa kata Mbak Cinta Laura tadi. Ya, jadi nggak harus gitu loh. Artisnya nggak harus. Kalau kemudian yang saat itu ada ternyata adalah orang lemah, perempuan lemah yang bisa dipaksa kebetulan dia bercadar, ya bisa jadi dia jadi korbannya. Jadi bukan gara-gara kemudian korban itu bisa macam-macam, ada nenek-nenek, ada yang menutup aurat, ada yang terbuka, ada anak-anak, lalu kemudian dikatakan tidak ada hubungannya cara berpakaian dengan terjadi perkosaan. Kalau mau lebih
jelas lagi, bahkan korbannya itu nggak hanya manusia, bahkan ayam-ayam tadi atau domba-domba, ada kan juga yang kasusnya seperti itu. Coba bagaimana Cinta Laura menerangkan domba, ayam itu nggak pakai baju, apa terus kemudian itu tidak ada hubungannya, ya itu sangat absurd ya. Lalu Islam punya pandangan laki-laki dan perempuan itu dari sisi manusianya dia sama, maka kemudian kita mendapati penjelasan taklif atau beban hukum yang diberikan ketika disampaikan melihat aspek manusianya itu sama, perintah sholat, perintah haji, perintah beramal ma'ruf nahi mungkar, ya. Larangan atau kemudian azab bagi mereka yang meninggalkan sholat, larangan berzina, larangan minum khamr, sama persis. Tetapi bahwa mereka pada aspek feminitas dan maskulinitas itu ada perbedaan. Sehingga ketika mengenai kepada aspek keperempuanannya, ke laki-lakiannya ada taklif berbeda. Sama-sama perintah menutup auratnya berbeda batasannya. Ada kemudian perintah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, persusuan, itu ada pada perempuan, tidak pada laki-laki. Ada hukum-hukum terkait dengan kewajiban nafkah, penjagaan kehormatan terhadap wanita, keamanan, ada pada laki-laki, tidak pada perempuan, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian pandangannya begini di dalam Islam itu. Mereka ini bisa bertemu, laki-laki dan perempuan itu. Pertemuan di antara keduanya itu keniscayaan. Karena tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Masyarakat perempuan sendiri, masyarakat laki-laki sendiri tidak bisa. Mereka harus bertemu untuk saling memenuhi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Ada kalanya kepakaran, keahlian tertentu dimiliki oleh perempuan, tidak dimiliki laki-laki, dan itu kemudian dibutuhkan untuk masyarakat itu bisa memenuhi kemaslahatannya. Maka mereka harus bertemu. Tetapi ketika mereka bertemu, karena ada aspek feminitas maskulinitasnya ini tadi, ada satu sama lain itu bisa saling menjadi musir atau pendorong bangkitnya naluri seksual satu sama lainnya, maka itu ada potensi menimbulkan masalah sehingga butuh aturan yang benar. Nah, aturan yang benar itu, kemudian yang diberikan oleh Islam ini. Di antara aturannya adalah, pertama, nanti saya nggak bisa bukakan Qur'annya atau dalilnya secara detail ya, karena keterbatasan waktu. Ibu silakan buka apa yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah kewajiban menutup aurat dan berpakaian sempurna. Menutup aurat, kalau di dalam An-Nur 31 itu semua aurat perempuan tidak boleh terlihat kecuali yang dimaksud dengan aurat itu adalah illa wajha wa kafai, wajah dan kedua permukaan tangan, ya, telapak tangan. Lalu di dalam Al-Ahzab 59 itu ada hukum baru, ada hukum tambahan, bahwa kalau kemudian pergi ke kehidupan umum itu ada kewajiban berjilbab. Mana jilbab itu apa? Kembalikan kepada kamus bahasa Arab karena tidak diterangkan lebih lanjut di situ. Maka dikembalikan kepada makna asli kata-kata ketika diperkenalkan pakailah jilbab tadi itu dikembalikan kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Lalu yang kedua ada perintah untuk menundukkan pandangan. Itu di An-Nur ayat 31. 31 di situ ghadul basar itu adalah satu maknanya. Ini hampir semua tafsir sama. Tidak melihat kepada aurat. Jadi kalau aurat nggak boleh dilihat. Itu namanya menundukkan pandangan, itu pertama tidak melihat aurat. Yang kedua, kalau melihat selain aurat itu tidak boleh dengan pandangan maksudah, pandangan yang spesifik bermaksud ada al-ladzah, ada proses menikmati yang mengarah kepada kefemininan seseorang atau ke laki-lakian seseorang. Misalkan kita nggak memandang aurat, misalkan laki-laki dadanya itu kan ya. Tapi pandangan kita itu dadanya, six pack, begini bodinya seperti ini dan seterusnya. Itu berarti pandangan yang tidak ghadul basar itu. Karena ada pandangan yang bermaksud untuk kemudian ada unsur menikmati kemaskulininan dari seorang laki-laki atau kemudian perempuan, itu juga sama. Meskipun yang dilihat itu adalah bukan aurat, wajah itu bukan aurat, gitu ya. Tangan bukan aurat, tapi ketika kemudian pandangan itu terus menyelidiki lentiknya, kalau jari-jarinya saja seperti itu, bagaimana ini dan seterusnya. Berarti itu pandangan yang sudah harus dialihkan. Itu bukan berarti nggak menundukkan pandangan. Lalu yang ketiga, ada larangan melakukan tabarruj. Tabarruj ini berbeda dengan berhias. Berhias dalam Islam itu dibolehkan, tapi kalau bertabarruj itu diharamkan. Tabarruj itu
yang pertama yang diharamkan itu menampakkan aurat, itu jelas masuk ke dalam tabarruj. Atau yang kedua, tidak menampakkan aurat tetapi dengan dandanan yang untuk ukuran masyarakat setempat itu sampai bisa mengalihkan pandangannya, terlalu menonjolkan kepada feminitas maupun kemaskulinitasannya. Nah, kemudian yang lain adalah larangan kholwat. Larangan kholwat ini maksudnya apa? Mojoknya laki dan perempuan bukan mahram yang tidak memungkinkan masuknya orang ketiga tanpa seizin keduanya. Bisa jadi ini nggak harus sepi gitu ya. Misalkan di makan bareng, ya makan bareng di kafe, dia milih tempat duduk di situ berdua, orang nggak mungkin akan mengganggu masuk ke mejanya tanpa izin kedua, itu masuk kholwat. Kemudian yang berikutnya, pada asalnya komunitas pria dan wanita itu dalam pandangan Islam jamaah laki-laki dan perempuan itu terpisah. Tidak boleh campur baur begitu. Mereka boleh bertemu ketika ada hajat syar'i. Misalkan dalam konteks pendidikan, melakukan pelayanan kesehatan, melakukan perdagangan, melakukan ibadah, itu diperbolehkan. Tapi di situ juga kemudian ada pengaturan. Ini ada banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa Rasul memang tidak membolehkan seperti itu. Jadi misalkan bahkan di masjid pun beliau kemudian atur itu. Jamaah laki-laki di mana, jamaah perempuan di mana. Dalam majelis ilmu juga begitu. Ada kalanya beliau mengaturnya itu perempuan itu di belakang, laki-laki di depan, sampai satu saat kemudian ada sahabiah itu yang kemudian protes, minta satu hari tersendiri karena mereka ada di barisan belakang sehingga tidak mendengar dengan jelas perkataan Rasul. Jadi ini menunjukkan nggak campur, meskipun dalam rangka pendidikan nggak terus campur baur begitu ya. Dempet-dempetan, bisa ceblek-ceblekan, bisa pijet-pijetan, itu nggak ada begitu. Seperti hari ini yang kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya larangan mendekati zina. Aktivitas apapun yang mendekati zina diharamkan. Jadi muqaddimah sebelum ada zina, zinanya itu adalah aktivitas seksualnya yang di luar lembaga pernikahan. Tetapi sebelum itu kan ada lepas bajunya, masuk kamarnya, transaksi check-in-nya, mungkin berboncengannya, berduanya saja di mobil pribadi. Mobil pribadi itu ada kehidupan khusus. Tidak boleh ada laki perempuan kholwat tanpa ada mahram dari sang perempuan. Itu sebenarnya ketika kemudian ini diikuti tidak akan sampai mengantarkan kepada zinanya karena sudah ada banyak rambu-rambu yang kemudian sudah mencegah itu terjadi. Lalu yang berikutnya ada larangan melakukan bagi laki-laki maupun perempuan melakukan hal-hal yang membahayakan akhlak atau merusak masyarakat. Misalkan bahkan kalau itu alasan bekerja pun tidak boleh mengeksploitasi unsur feminitas maupun maskulinitasnya. Jadi model itu tidak boleh. Model yang udah mengeksploitasi unsur feminitas maskulinitasnya tidak boleh. Dan seterusnya nanti bisa dibaca atau diikuti rambu-rambu wanita bekerja di episode yang sebelumnya dulu ya. Mungkin nanti dicari ya. Lalu larangan menampakkan hal yang bisa membangkitkan naluri seksual di kehidupan umum atau publik dan membatasi hanya boleh di kehidupan privat. Meskipun ini yang melakukan adalah suami istri, tidak boleh gitu loh. Kenapa? Karena berpelukan, berciumannya, sayang-sayangan di situ itu ketika diumbar di kehidupan publik itu bisa jadi akan memutiri naluri seksual yang bagi mereka yang melihat. Iya, kalau kemudian yang melihat itu kemudian dia punya pemenuhan yang benar, yaitu sudah menikah. Kalau yang belum, nanti kan akhirnya terbangkitkan naluri seksualnya, memunculkan kegelisahan, sampai dia akhirnya berhasil mengendalikannya atau dia memenuhinya. Memenuhinya bisa jadi salah karena dia belum punya pasangan sahnya. Mungkin dengan pacarnya, bisa dengan PSK, dengan hewan, dengan apa tadi, yang macam-macam tadi. Termasuk juga kemudian adanya larangan kepada para wanita keluar rumah tanpa seizin suami atau walinya. Karena ini terkait dengan penjagaan kehormatan wanita. Jadi nggak ada ceritanya perempuan itu keleleran di jalan-jalan, orang tuanya, walinya itu nggak tahu dia ada di mana, dia aman apakah tidak. Nggak pulang ini dia posisinya di mana. Makanya kemudian diberikan kewajiban kalau dia wajib untuk menjaga kehormatan istrinya, anak-anak perempuannya, maka istri dan anak-anak perempuan itu punya kewajiban meminta izin ketika mereka keluar. Karena ada kewajiban itu tadi harus ditunaikan oleh para wali atau para bapak. Termasuk kemudian larangan safar, kalau lebih dari 24 jam tanpa disertai mahram dan seterusnya. Saya kira itu adalah di antara bentuk hukum-hukumnya yang pilar penerapannya itu 3, tidak hanya perorangan. Individu memang akan berusaha menerapkannya karena dorongan ketakwaan, akan tetapi kalau kemudian misalkan ada individu yang ternyata lolos ya, dia khilaf akhirnya melakukan keharuman, ada yang kemudian berzina, ada yang berpacaran mungkin karena ketidaktahuan, bisa jadi karena kalah dengan godaan setan, maka di situ ada pilar kedua yang akan berusaha menegakkannya, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat itu tidak akan, masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang cuek.
asalkan saya sebagai pemilik kos-kosan itu sudah dibayar kos-kosan saya, mau orang itu keluar masuk pasangannya kelihatan itu kalau bisa jadi dipakai berzina, saya tutup mata saja. Itu tidak boleh dalam pandangan Islam. Maka masyarakat harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kontrol sosial. Dan yang berikutnya, pilar berikutnya, ini adalah pilar utamanya justru adalah negara sebagai penerap aturan secara menyeluruh. Termasuk di situ dia mengatur sistem medianya, sistem pendidikannya, persangsiannya yang akan bisa membuat orang-orang pelaku zina, pelaku predator seksual, kekerasan seksual, perkosaan itu menjadi mereka yang akhirnya itu dibikin jera, itu penerapan aturan begitu. Nah, itu dan ibu-ibu ini saya kembalikan ke sini untuk saya ingatkan bahwa anak-anak kita itu tampilan ke perilaku mereka, amal mereka dan sifat-sifat yang ditampakkan dari diri mereka itu seperti apa, itu sebenarnya adalah hasil dari kita membangunkan bangunan kepribadian Islam pada dirinya, yaitu dia memiliki pola fikir yang Islami dan dia memiliki pola sikap yang Islami. Pola pikir yang Islami dia punya kalau kita senantiasa menginstal pemahaman-pemahaman Islam yang dia butuhkan untuk dia jadikan sebagai standar ketika memutuskan persoalan apapun, sehingga ini harus menjadi sesuatu yang kita sempurnakan. Pola sikap, ya ini adalah sikap kesiapan dia untuk menundukkan hawa nafsunya, nafsiyahnya kepada apa yang dia pahami. Itu kita pola dengan berusaha membina dia untuk mudah sami'na wa ata'na. Taqarrub ilallah yang berusaha kita biasakan sejak usia dini. Dan ini berawal dari akidah Islam. Nah, ini jadi dengan pengaturannya seperti itu individunya akan terjaga. Di sini nanti akan salah satu sifat yang akan muncul adalah individu tadi akan terjaga kehormatan dirinya. Di masyarakat pun karena aturannya juga aturan yang juga berbasis kepada akidah yang sama dengan apa yang difahami oleh perorangannya, masyarakat itu kan faktanya adalah individu yang berinteraksi terus-menerus, dan interaksi terus-menerus itu terjadi karena mereka disatukan pada persepsi dan disamakan dalam perasaan dan diatur dengan peraturan yang sejenis dengan persepsi dan perasaannya. Kalau itu disandarkan kepada akidah yang sama, maka masyarakat itu pun akan terjaga kemuliaannya. Dan inilah yang kemudian sebenarnya sudah diwujudkan oleh Islam dengan pengaturan yang dia lakukan. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik dan bisa menjadi pencerahan. Kalau kemudian memang paham, maka kemudian kita mengamalkannya, kita berusaha nanti akan kemudian menerangkan kepada anak-anak kita dan juga menularkan pemahaman yang kita punya ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.